Baik, di video kali ini kita akan coba lihat bagaimana penggunaan GeoGebra pada materi dimensi 3 yang merupakan materi kelas 12 semester 1. Tapi sebelum itu adik-adik harus bisa menggambar bangun ruang dulu ya. Dan ini kita akan coba menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Untuk masuk ke aplikasi GeoGebra, adik-adik bisa ketik linknya dulu. GeoGebra ya .org. Nah, lalu adik-adik bisa tekan enter. Nah, di sini ada app download. Silakan diklik satu kali, maka di sini akan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa adik-adik gunakan begitu ya. Oke, jadi diantaranya di sini ada Calculator Suite ya. Ada geometri, 3D Calculate. Ya, ini adik-adik bisa gunakan aplikasinya untuk dimensi 3. Dan untuk diperhatikan bahwa aplikasi-aplikasi ini bisa adik-adik gunakan dalam keadaan free offline. Artinya bahwa kalau adik-adik sudah menginstal aplikasi ini di PC adik-adik ya, ini bisa digunakan tanpa online. Tapi dengan syarat harus di-download dulu ya, dan itu harus diinstal. Tetapi kalau misalkan adik-adik mau menggunakan tanpa harus menginstal, jadi adik-adik bisa pilih start di sini ya. Tapi dengan syarat bahwa adik-adik harus menggunakannya dalam keadaan online gitu ya. Baik, jadi di sebelah kanan ini sudah muncul workspace yang bisa adik-adik gunakan nanti dalam menggambar bangun ruang. Dan kita lihat di sebelah kiri di sini ada algebra dan tools. Jadi menu algebra bisa kita klik satu kali untuk melihat apa saja yang ada di sana ya. Oke, sementara ini adalah workspace secara umum ya, secara menyeluruh. Terus untuk alat-alat yang bisa digunakan nanti bisa pilih di bagian menu tools. Oke, apa saja kita lihat dulu ya dari basic tools. Di sini ada move. Jadi move ini bisa adik-adik gunakan untuk alat mengganti ketika adik-adik misalkan sudah menggunakan alat yang lain begitu. Yang kedua di sini ada point. Ya, point ini maksudnya adalah titik. Jadi adik-adik nanti kalau misalkan mau menggunakan atau membuat sebuah titik bisa pilih point, select point gitu ya. Terus ada piramid. Ini ada 5 segi 4. Jadi kalau misalkan adik-adik mau menggambar piramida bisa dipilih piramid. Begitu juga dengan yang keempat di sini ada cube, masih basic tool. Nah, cube ini fungsinya adalah ketika adik-adik mau menggambar sebuah kubus. Ada sphere, iya. Terus yang lainnya sampai dengan net. Di sini net maksudnya adalah untuk menggambar jaring-jaring. Oke, selebihnya adik-adik bisa klik more ya. Jadi di sini banyak sekali selain basic tools ya. Ada menu edit, points ya. Nah, kalau di menu points ini biasanya yang kita gunakan di sini adalah point, membuat sebuah titik. Selain itu ada intersect, ini adalah titik perpotongan antara dua garis adik-adik ya. Selain itu ada menu lines and polygons juga, dan di sini biasanya yang kita gunakan nanti di dimensi 3 adalah ada segmen. Berikutnya ada polygon ya. Nah, polygon ini nanti biasanya kita gunakan ketika menentukan jarak titik ke bidang. Iya. Nah, selain itu juga ada solids. Jadi solids di sini banyak sekali bangun ruang yang bisa adik-adik gunakan nanti ya. Nah, ini nanti adalah bangun ruang yang akan adik-adik gunakan ketika menggambar begitu ya. Ketika adik-adik mau menggambar sebuah piramida atau 5 segi 4, jadi silakan pilih piramid. Dan ketika adik-adik mau menggambar sebuah prisma, silakan pilih prisma ya. Gambar yang ini untuk kubus ya, kerucut, ada cone, silinder dan sebagainya. Jadi banyak sekali ya. Tinggal
adik-adik sesuaikan dengan kebutuhan adik-adik. Oke, selain itu ada planes, jadi ini maksudnya adalah bidang. Nah, nanti ini ada kaitannya juga dengan jarak titik ke bidang ya. Pemakaiannya di situ. Ada circles dan seterusnya sampai dengan yang terakhir di sana ya, ada special lines. Selain itu kan tadi kita lihat ada transform, measure. Measure ini biasanya nanti kita gunakan untuk menentukan jarak adik-adik ya. Jarak titik ke garis ya, yang distance of length ya. Jadi nanti ketika kita akan menentukan jarak titik ke garis, adik-adik bisa menggunakan alat yang ini. Oke. Jadi kemarin ada yang nanya gimana caranya untuk menggambar sebuah kubus menggunakan GeoGebra begitu ya. Sekarang kita akan jawab dulu. Jadi ini sekarang sudah zaman digital adik-adik ya. Ketika kita mau menggambar sebuah kubus ini akan sangat gampang sekali, tidak lagi ribet seperti yang pernah kita lakukan dulu ketika waktu SD gitu ya. Ya memang kita harus belajar menggambar manual juga selain secara digital. Ya kalau sekarang kan main klik aja ya. Oke, kita coba untuk menggambar sebuah kubus. Jadi silakan pilih di bagian basic tools. Adik-adik di sini ada cube. Oke, ini kita klik satu kali. Nah, di sini ada keterangan bahwa select 2 points. Jadi adik-adik diminta untuk memilih 2 buah titik. Jadi 2 buah titik ini nanti bisa adik-adik letakkan di garis yang berwarna merah dan hijau. Yang penting jangan biru ya. Jadi yang berwarna merah atau hijau itu saja pilihannya dulu. Misalnya kita akan menggambar sebuah kubus. Jadi kubusnya di sini adalah kubus yang memiliki panjang 4 satuan. Jadi kita klik di bagian titik 4 ya. Dan titik pusat yang 0,0. Ya karena di sini 3 dimensi berarti 0,0,0 begitu ya. Oke, like this. Tarang. Iya, kubusnya sudah kelihatan. Jadi tinggal klik aja langsung secara otomatis kubusnya kelihatan adik-adik ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita akan lihat dari sebelah kiri, sebelah kanan, atas ataupun bawah ini bisa kita lakukan. Tetapi terlebih dahulu adik-adik pilih move dulu ya. Ini klik move untuk melihat sisi sebelah kiri, sebelah kanan, atas maupun yang bawah. Oke, jadi GeoGebra ini sangat memudahkan kita adik-adik ketika akan melihat bangun ruang dari sisi mana saja begitu ya. Karena kalau misalkan kita hanya sekedar melihat dari papan, gambarnya itu tidak bisa kita lihat dari belakang begitu ya. Karena papan ini adalah salah satu media yang merupakan 2 dimensi. Nah, kalau kita mau lihat dari segala arah, adik-adik bisa menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Jadi GeoGebra ini merupakan salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan begitu ya. Media untuk memudahkan kita belajar mengenai dimensi 3. Oke. Nah, kalau seperti ini kan ribet sekali begitu deh ya. Nah, gimana caranya agar sumbu-sumbunya ini bisa hilang? Oke, jadi adik-adik bisa pilih setting di sini di sebelah kanan pojok atas, klik satu kali maka akan kelihatan di sini ada show access. Ini bisa dihilangkan centangnya dengan klik satu kali. Oke, jadi ini untuk menghilangkan sumbunya adik-adik ya. Oke, klik satu kali maka akan kelihatan seperti ini. Nah, mungkin ada lagi yang mau menghilangkan warnanya, mau menggunakan yang modelnya transparan, nggak berwarna pink untuk setiap bidang yang ada pada kubus ini, begitu ya. Adik-adik bisa pilih show plane yang ada di bagian setting, gitu ya. Ini diklik di bagian centangnya, maka akan hilang bidang yang ada di bagian bawah, ya, yang tadi kelihatan seperti abu-abu ya. Kalau kakak tunjukkan perbedaan antara sebelum kita pilih show plane dengan yang tidak ya. Ini ketika kita menggunakan show plane ya. Dan sekarang kita akan
menggunakan kubus ya, yang bidang-bidangnya tidak terlihat seperti pink, tetapi mau menggunakan yang transparan, yang berwarna putih. Jadi yang terlihat hanya garisnya saja atau rusuk dari kubusnya. Oke, adik-adik bisa pilih algebra yang ada di sini. Selanjutnya pilih yang cube. Di sini ada yang warna pink ya. Pilih di bagian titik 3 ini, klik satu kali, maka akan muncul settings ya. Nah, ini kita setting dulu dari colornya ya. Jadi colornya ini di bagian opacity-nya kita nolkan gitu ya. Nah, ini nanti akan kelihatan transparan. Untuk garisnya, kalau adik-adik mau menggunakan atau merubah warna garis, jadi bisa klik di bagian preview ya. Jadi ini semua kita nolkan. Oke, jadi nanti garisnya akan kelihatan hitam adik-adik ya. Selanjutnya pilih OK. Oke, sekarang kita lihat gimana penampilan setelah kita transparankan begitu ya. Nah, ini dia gambar dari kubus yang sudah kita kasih bidangnya transparan, termasuk juga tadi garisnya kita rubah dari pink menjadi hitam ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat bagian belakang. Nah, jadi seperti biasa kita pilih move dulu ya. Nih kita putar dulu. Oh sorry ya, kita putar dulu kubusnya ya. Kita mau lihat bagaimana kalau kita lihat dari sisi atas. Oke, like this, and then right side, left side like this ya, yang dari bawah ya. Oke, jadi seperti ini adik-adik ya. Jadi kita cukup putar-putar saja, main klik gitu ya. Well, sampai di sini kakak yakin kalian sudah paham ya. Nah, nanti kita akan coba menggambar bidang di dalam bangun ruang begitu. Nah, bagaimana pemanfaatan segmen begitu ya, termasuk juga intersection ya, untuk perpotongan antara dua garis begitu. Kita coba dulu membuat sebuah garis ya dengan menghubungkan dua buah titik. Nah, ini adik-adik bisa menggunakan lines and polygons. Di sini ada segmen. Jadi silakan pilih segmen ya. Klik satu kali. Kalian diminta untuk select 2 points or position ya. Jadi kita akan diminta untuk menentukan atau memilih dua buah titik yang akan kita hubungkan sehingga bisa menjadi sebuah garis gitu ya. Contohnya di sini kita akan coba membuat garis FH gitu ya. Jadi di sini ada titik H, klik satu kali di sini. Selanjutnya kita hubungkan dengan titik H. Ya, klik satu kali juga di titik H. Baik, jadi ini adalah garis yang kita buat dengan menghubungkan titik F dengan titik H. Jadi ini adalah panjang ruas garis FH gitu. Oke, nah selain itu misalkan ada yang mau menggambar bidang di dalam bangun ruang. Oke, masih menggunakan lines and polygons adik-adik ya. Kita misalkan kita akan membuat sebuah segitiga dengan menghubungkan 3 buah titik. Jadi adik-adik bisa memilih polygon ya, ini klik satu kali. Select all vertices dan first. Oke, kita diminta untuk memilih 3 buah titik yang dimaksud tadi. Misalkan di sini kita akan membuat segitiga FGD. Oke, FGD ya. Jadi masing-masing titiknya ini harus diklik satu kali adik-adik ya. Nah, sampai terbentuk sebuah bidang FGD. Jadi bidang FGD terlihat seperti ini adik-adik ya. Ini bisa adik-adik putar kalau mau dilihat dari samping kanan ya, samping kiri, dan bagian atas ataupun bagian bawah begitu ya. Ya,
Jadi kelihatan seperti ini adik-adik. Nah, kalau misalkan ada yang mau merubah warna, oke, mau merubah warna bidangnya ya. Oke, seperti cara yang tadi ketika kita merubah warna dari kubus, jadi kita pilih algebra dulu. Selanjutnya karena tadi kita menggambar bidangnya menggunakan poligon, adik-adik scroll ke bawah ya, pilih yang ada tulisannya poligon ya. Ini kan berwarna biru ya, biru transparan. Nah, adik-adik bisa pilih di bagian settings, kita ganti colornya ya, colornya menggunakan warna peach. Oke, atau bisa juga menggunakan warna kuning. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalkan mau lebih dikontraskan, tidak lebih transparan, ini bisa di bawah misalkan 50% lah warnanya ya, warna kuning. Dan selanjutnya kita lihat ya, ini close dulu. Jadi tampilannya seperti ini. Oke adik-adik, kakak yakin adik-adik bisa ya untuk mengganti warna sebuah bidang ataupun bangun ruang. Warna garis juga bisa. Oke, contohnya di sini kita back dulu ya. Pilih tools, move. Oke, pilih move. Kita ganti misalkan warna garis FH gitu ya. Oke, adik-adik bisa pilih garis atau klik di bagian garisnya. Ini ada color, adik-adik ganti misalkan dengan warna merah. Oke, jadi akan terlihat seperti ini adik-adik ya, garis FH yang berwarna merah. Oke, yang lainnya nanti bisa dicoba sendiri ya, misalkan untuk menggambar piramida, termasuk juga menggambar bola kerucut kalau misalkan adik-adik mau menggambar itu ya.